Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sugianti Hasanah. Di sini saya akan membahas materi kimia tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Apa sih yang kamu ketahui tentang kimia? Mayoritas orang berpikir bahwa kimia itu danger, berbahaya atau beracun, terus ledakan atau obat-obatan. Ya. Dan semua itu dianggap berbahaya dan harus dihindari. Padahal pernyataan itu salah ya. Sebenarnya kimia sangat dekat dan bermanfaat bagi kehidupan loh. Contohnya setiap hari kita minum ya air mineral itu mengandung kimia juga. Nah, rumus kimianya adalah H2O. Oksigen yang kita hirup itu juga merupakan unsur kimia. Rumus kimianya O2. Dan yang ketiga, nasi yang kita konsumsi setiap hari menjadi makanan pokok, di dalamnya banyak sekali mengandung unsur kimia apa saja. Ada ferum, fosfor, selenium, yodium, mangan, kalsium, magnesium, kalium, dan zinc atau seng ya. Nah, banyak sekali unsur-unsur kimia yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Ada ratusan lebih ya. Nah, di situ bisa dilihat, ini tabel periodik unsur kimia. Nah, jadi apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan materi, struktur materi, sifat materi, dan perubahan materi. Nah, yang pertama adalah susunan materi. Mencakup komponen-komponen penyusun materi dan perbandingan setiap komponennya. Di sini susunan materi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama unsur, kedua senyawa, dan yang ketiga campuran. Unsur merupakan zat paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya adalah unsur Na atau natrium, unsur H, unsur O, unsur Fe, dan unsur C atau karbon. Untuk senyawa itu merupakan zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Di situ H2O itu kan air ya, terdiri dari unsur H dan unsur O. Terus HCl atau asam klorida itu terdiri dari 2 unsur H dan Cl. Dan karbon dioksida yang kita keluarkan dari pernafasan itu juga terdiri dari ada 2 unsur, karbon dan oksigen. Nah, yang ketiga adalah campuran, gabungan antara 2 zat atau lebih di mana sifat penyusunnya itu tidak berubah. Contohnya larutan gula. Larutan gula terdiri dari air dan gula itu sendiri. Nah, ketika dua-duanya itu digabungkan itu menjadi larutan gula, tetapi sifat antara keduanya tetap ya atau tidak berubah. Selain larutan gula juga ada susu dan campuran air dan tanah. Yang kedua, kimia mempelajari tentang struktur materi. Struktur materi di sini mempelajari ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Nah, oksigen itu merupakan molekul unsur karena terdiri dari unsur O ya, 2 unsur O atau unsur oksigen ya. Yang kedua, molekul senyawa karena terdiri dari 2 unsur yang berbeda, yaitu unsur H dan unsur O. Dan yang ketiga adalah ikatan ion Na dalam garam dapur atau natrium klorida. Nah, yang ketiga, kimia mempelajari tentang sifat materinya. Ini lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Contohnya yang suatu zat itu mudah terbakar, ada yang mudah korosi, dan sifat kimia ada yang mudah meledak. Dan yang keempat, ilmu kimia mempelajari tentang perubahan materi, di mana perubahan yang menyertai suatu zat itu sendiri. Perubahan materi ada 2, yaitu fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama
es mencair ya. Di situ ketika ada suatu es batu dibiarkan, nanti dia akan mencair, tapi sifatnya tidak berubah. Dia bisa dicetak lagi. Hasil cairannya itu bisa dicetak lagi menjadi es batu. Sama lilin ketika dia meleleh itu juga tidak berubah ya. Bahannya dia masih bisa dicetak kembali menjadi lilin. Itu namanya perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru. Berbeda dengan contoh perubahan kimia, yang mana perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke zat semula. Contohnya paku. Paku ketika didiamkan, lama-kelamaan itu akan karatan ya, atau bahasa kimianya mengalami korosi. Nah, dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula lagi. Yang kedua, sama kayu yang dibakar itu akan menghasilkan suatu zat baru, yaitu menjadi arang ya. Dan dia tidak bisa menjadi kayu lagi. Berbeda sama tadi, kalau perubahan fisika kan bisa menjadi zat awal ya. Nah, apa saja peranan ilmu kimia? Yang pertama dalam bidang geologi. Apa peranannya? Misal melihat kandungan material di bumi, meneliti itu ada apa aja. Terus pengolahan minyak bumi. Yang kedua, dalam bidang pertanian, kimia itu bisa ya membuat pupuk, terus pestisida, rekayasa genetika ya. Terus dalam bidang kesehatan atau kedokteran, nah obat-obatan juga mengandung kimia kan? Vaksin, sampel darah, dan peralatan sintesis kedokteran. Dan yang keempat dalam bidang hukum, kimia itu bisa mempelajari tentang sidik jari, mengecek ini sidik jarinya siapa. Terus deteksi narkoba, identifikasi alkohol, dan uji laboratorium. Terus ada juga tes DNA. Nah, oke, mungkin cukup sekian materi tentang hakikat ilmu kimia. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.